warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang dan selamat bergabung di podcast Latsar Agenda 1, Sikap dan Perilaku Bela Negara oleh kelompok 2, peserta Latsar Kabupaten Pasangkayu tahun 2025. Sebelum kita berlanjut pada podcast kita pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu beserta dengan narasumber-narasumber yang sempat hadir pada kesempatan kali ini, di mana tidak lain dan tidak bukan adalah rekan-rekan peserta Latsar Kabupaten Pasangkayu tahun 2025. Baik, perkenalkan, saya Arifatul Azhara HS, SIKOM dengan NIP 2001 0203 2025 06 2008. Saya CPN dari Sekretariat Daerah Kabupaten Pasangkayu, bagian protokoler dan komunikasi pimpinan. Adapun narasumber pertama kita itu ada Kak Fitra. Gimana Kak Fitra, mungkin bisa perkenalkan diri terlebih dahulu beserta dengan asal instansinya. Baik, terima kasih Kak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitra Remansyah. Asal instansi saya itu dari Sekretariat DPRD di bagian persidangan dan perundang-undangan. Selanjutnya kita persilahkan narasumber kedua kita ada Kak Ali. Mungkin Kak Ali boleh perkenalkan diri juga beserta dengan asal instansinya. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Hanafi, asal instansi BKPSDM Kabupaten Pasangkayu, di bidang informasi, kesejahteraan dan disiplin ASN. Baik, untuk narasumber terakhir ada Kak Nur Handayani. Mungkin Kak Nur Handayani bisa perkenalkan diri juga asal instansi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nur Handayani, asal instansi dari BPKAD, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Oke, baik. Gimana kabarnya kakak-kakak semua? Baik? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, langsung saja. Pada episode kali ini kita akan membahas hal-hal yang cukup panas. Biar otaknya kita ini jalan dulu, tapi kita tetap bawa santai saja ya. Oke, langsung saja. Jadi kemarin Ibu Sri Mulyani itu sempat bilang di salah satu pidatonya pada saat forum di Institut Teknologi Bandung, tepatnya di hari Kamis kemarin, belum lama dari hari ini, beliau sempat menyinggung persoalan rendahnya penghargaan finansial terhadap profesi pendidik. Nah, kata beliau, ini merupakan sebuah tantangan yang cukup besar bagi sistem keuangan negara kita. Nah, kita ketahui bahwa banyak guru di Indonesia yang sudah menjerit karena gaji mereka yang cukup rendah. Jadi beliau juga sempat melanjutkan pidatonya dengan sebuah pertanyaan, apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat? Nah, ini merupakan pertanyaan yang membuat kepala kita garuk-garuk, bukan karena banyak tombe, tapi memang karena kita mikir terhadap pernyataan dari Ibu Sri Mulyani tadi. Jadi untuk itu mari kita kulik habis-habisan perihal isu ini. Bagaimana dengan narasumber pertama? Bagaimana pendapat kakak? Kak Fitra mungkin? Baik. Enggak. Itu menurut saya itu betul. Jadi kita lihat dari data dulu supaya omongan tidak melayang-layang kan. Jadi banyak guru honorer yang nggak ada di Indonesia itu, apalagi di daerah, khususnya kita di Pasangkayu ini, gajinya cuma 500 sampai 1 juta per bulan. Kalau ditanya soal kerja, semua kerja. Dari ngajar, bikin materi, kadang jadi wali kelas, sampai urus ekskul, semua dilahap. Nah, Bu Sri Mulyani itu bilang APBN itu sudah besar untuk pendidikan tahun 2024, mencapai 665 triliun. Tapi uang itu harus dibagi-bagi untuk banyak hal. Jadi nggak bisa langsung semua masuk ke gaji guru. Makanya beliau lempar pertanyaan itu, harus semua dari negara kah? Oke. Nah, sumber kedua mungkin Kak Ali, tanggapannya? Ya, ini saya bicara dari hati ya.
di sekolah tempat orang tua saya mengajar itu kebetulan ya orang tua seorang honorer. Jadi katanya beliau itu guru honorer itu banyak yang gajinya bikin keringat dingin. Kalau dihitung-hitung untuk biaya bensin dan fotokopi saja sudah makan setengah gajinya. Nah, jadi mau tidak mau harus dia cari pekerjaan serabutan seperti itu, seperti jualan makanan lah, atau ambil jam les sore lah, bahkan ada yang sampai jadi tukang ojek online. Nah, termasuk ayah saya, karena bukannya dia tidak cinta sama pekerjaannya sebagai guru ya, cuman ya mau diapa lagi, kalau cuman misalnya berharap dari situ ya mungkin tidak bisa makan. Kadang kita dengar bilang negara sudah kasih anggaran besar, tapi sampai ke mereka dalam artian tenaga pendidik tipis mi. Jadi kalau mau semua dari negara ya bagus Ji, tapi kenyataannya negara pusing atur uang untuk semua sektor karena ada banyak ya, termasuk di bidang kesehatan ataupun hal-hal yang lain. Jadi kalau berharap sama negara itu kayaknya mungkin agak susah ya, saya rasa seperti itu. Oke, baik, terima kasih Kak. Baik, selanjutnya dengan narasumber ketiga, bagaimana pendapat Kakak mengenai hal tersebut? Baik, nah kita semua harus paham, uang negara itu kayak dompet keluarga besar. Banyak yang mau dipakai untuk macam-macam kebutuhan. Selain kebutuhan pendidikan, ada kesehatan, jalan raya, jembatan, pertahanan, juga bencana. Dan tentunya semua minta jatah. Jadi kalau mau gaji guru naik tanpa semua dibebankan di APBN, bisa pakai cara lain. Misalnya antara lain ada dana abadi pendidikan, LPDP, bisa dialokasikan juga untuk top up gaji guru, tidak cuma untuk beasiswa. Kemudian ada juga perusahaan swasta lewat CSR bisa ikut bantu, asal ada transparansi. Kemudian ada juga gotong royong dari daerah, seperti misalnya pajak lokal, sebagian bisa buat gaji guru honorer di wilayahnya. Yang penting, libatkan banyak pihak, tapi negara tetap jadi penanggung jawab utama, supaya tidak sembarang orang masuk atur sekolah. Oke Kak, terima kasih. Jadi menurut kakak-kakak semua, setuju tidak kalau semisal guru ini dibantu gajinya, tapi tidak semua dari negara? Narasumber satu mungkin? Kalau dari saya itu setuju. Dari saya setuju, asal ada sistem kontrol, biar kalau ada dana masuk dari pihak swasta, itu tidak ada lagi yang namanya titipan-titipan, seperti itu. Narasumber kedua bagaimana? Ya, jangan sampai nanti guru disuruh promosi odol di depan kelas toh. Oke, narasumber ketiga Kak Handayani. Ya betul. Soalnya transparansi itu kunci supaya nyaman dan tidak ada drama. Oke, baik. Terima kasih kakak-kakak semua. Jadi kita ambil kesimpulannya saja, dimana gaji guru itu bukan cuman angka di slip gaji, tapi masa depan anak bangsa kita. Negara itu wajib hadir, tapi kalau ada yang mau bantu dari pihak lain ya kenapa tidak. Nah, jadi mari kita bersama-sama mengawal guru kita, para tenaga pendidik kita, karena mereka ini pahlawan. Tapi kita juga harus ingat bahwa pahlawan juga butuh makan. Nah, untuk itu terima kasih atas partisipasi dari kakak-kakak sekalian. Sampai ketemu di episode selanjutnya.